Karena ketika seorang itu sakratul maut, dia berada di atas tekanan yang begitu berat. Ini sakratul maut itu artinya tekanan. Bagaimana kalau kita ditekan? Susah untuk berbicara. Ditekan atasan saja, susah kita untuk berbicara. Ditekan dengan beban yang berat, susah kita untuk berbicara. Lalu bagaimana kalau ditekan dengan kematian? Lebih berat lagi. Maka tak ada yang bisa dibuat oleh orang yang ketika sulit sakratul maut kecuali orang yang membimbing di samping dia tadi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala habibina al-Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini kembali kita melanjutkan kajian seri perjalanan akhirat atau perjalanan hidup setelah kehidupan di dunia ini. Malam ini merupakan pertemuan kedua dari buku seri perjalanan akhirat. Pertemuan dahulu kita menjelaskan seputar proses sakaratul maut. Dari mana ruh nyawa seseorang mulai dicabut. Ruh seseorang mulai dicabut dari bagian kaki. Wal taffatis saqu bisaq ila rabbika yauma idzinil masaq. Ketika dua betis bertaut, maka saat itulah kamu akan digiring kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian arwah itu naik ke lutut, naik ke perut sampai di dada. Di dada terasa sesak. Yang awalnya detak jantung kencang, kuat, normal, maka ketika ruh akan dicabut mulai melemah. Sedikit demi sedikit detak jantung semakin pelan. Lalu kemudian sesudah itu ruh pun naik sampai di kerongkongan. Ketika ruh di kerongkongan, maka Nabi menyebutkan innallaha yaqbalu taubata 'abdin ma lam yughargir. Sesungguhnya Allah menerima taubat seorang hamba sebelum nyawa sampai di kerongkongan. Apa maknanya? Ketika seorang ingin bertaubat sesaat ruh berada di kerongkongan, maka taubatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal itu dahulu yang terjadi kepada Fir'aun. Ketika Fir'aun tenggelam, melihat tanda-tanda kematiannya, saat itulah Fir'aun bertaubat, amantu, aku beriman kepada Tuhannya Bani Israel, allazi la ilaha illahu banu Israel. Aku beriman kepada Tuhan yang disembah oleh Bani Israel, wa ana minal muslimin, dan saya termasuk orang yang berserah diri, kata Fir'aun. Tapi taubatnya tidak diterima oleh Allah. Kenapa? Karena peringatan Rasul sudah datang kepadanya namun diabaikan oleh Fir'aun. Maka taubat Fir'aun tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian ruh itu naik ke bagian kepala. Ketika ruh sudah sampai bagian puncak, maka mata melihat ke mana arwah itu dibawa. Idza qubidal arwah atau idza qubidar ruh, apabila ruh itu dicabut, tabi'ahul basar, maka matanya menengok ke mana ruh itu dibawa. Maka itu sebabnya sebagian orang ketika meninggal matanya terbuka. Apa yang dilihat ketika itu? Yang dilihatnya adalah arwahnya itu dibawa oleh malaikat
menuju Allah Subhanahu wa taala. Maka selesai sudah kehidupan seorang di dunia ini, maka dia berpindah ke alam yang keempat, yang kita sebut dengan alam barzakh atau alam kubur. Alam yang pertama alam arwah, alam yang kedua alam rahim, alam yang ketiga alam dunia. Maka kita di sini sekarang di alam dunia, di alam yang ketiga. Alam yang keempat alam kubur, alam barzakh. Alam yang kelima alam akhirat. Terakhir tidak ada lagi kehidupan sesudah itu. Khalidina fiha abada. Tertutuplah atau terbukalah mata seseorang, kita pun menutup mata tersebut sembari membaca doa. Apa doanya? Bismillahi wa ala millati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Jadi nanti Bapak Ibu, kalau kita mendapati ada orang yang meninggal, matanya masih terbuka, maka kita disunnahkan untuk membaca doa ketika menutup mata si mayit. Ketika Abu Salamah syahid di medan perang, dibawa pulang oleh sahabat. Sampai di rumah, mata Abu Salamah masih terbuka. Lalu kemudian ditengokkan kepada ahli keluarganya. Sebagian ahli keluarganya takut melihat Abu Salamah. Kata Rasulullah, jangan takut, karena mata terbuka menengok melihat ke mana roh itu dibawa. Lalu kemudian Rasul pun menutup matanya sembari membaca doa Bismillahi wa ala millati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Itu doanya. Malam ini sambungan dari kajian yang dahulu, yaitu amalan-amalan yang dapat meringankan saat-saat sakaratul maut. Bapak Ibu yang berbahagia, pasti kita pernah menyaksikan ada orang yang akan meninggal dalam keadaan mudah, tidak sulit, bahkan cenderung tersenyum, dan wajahnya pun sumringah bahagia. Dan tak perlu ditalkinkan terkadang, karena dia sendiri bisa mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah. Itu yang dahulu diceritakan oleh Buya Hamka ketika bibinya Aisyah ketika sakratul maut. Datang Buya Hamka, umur bibinya ni 86 tahun. Kemudian Buya Hamka ini mentalkinkan bibinya, membacakan ayat-ayat Al-Quran. Ternyata bibinya sudah peka, tidak mendengarkan talkin seseorang. Lalu kemudian ketika Buya Hamka semakin mendekat, didengarnya bahawa bibinya ini melafalkan atau mengulang-ulang 4 surat. Surat Al-Waqi'ah, surat Yasin, surat Al-Kahfi dan surat Al-Muluk. Sampai bibinya itu menghembuskan nafas terakhirnya. Maka bibinya ini menghembuskan nafas terakhirnya sembari mengucapkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala tersebut. Maka kata Buya Hamka, seseorang meninggal sesuai kebiasaan. Apa kebiasaan kita? Kalau kebiasaan kita baik, suka menolong orang, maka besar kemungkinan kita akan meninggal dalam keadaan seperti itu. Bapak Ibu terbiasa ke masjid, terbiasa baca Al-Quran, terbiasa menjalin silaturahim, ada kemungkinan menutup usianya dalam keadaan beramal tersebut. Tapi kalau orang tak bisa membaca Al-Quran, tak terbiasa membaca Al-Quran, mungkinkah tiba-tiba dia pandai membaca Al-Quran, meninggal ketika membaca Al-Quran? Kalaupun itu terjadi, mukjizat, ilham bagi dia, tapi itu jarang kita tengok. Karena seorang meninggal sesuai kebiasaannya. Kalau kebiasaannya buruk, maka dia akan meninggal dalam keadaan kebiasaan buruk tersebut. Maka itu yang berlaku. Andai kebaikan yang berlaku kepada seorang, maka mungkin kita tak perlu capek-capek untuk mentalkinkan orang tersebut, sebab dia sendiri sudah membiasakan dirinya. Maka tergantung kepada diri kita. Seperti apa kita meninggal? Kapan kita meninggal?
kalau kapan ditanya wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut, kita tak pernah tahu di bumi mana kapan kita meninggal, tetapi kita bisa tahu seperti apa kita meninggal. Nah, tengok, kalau biasa dia berbuat baik, kemungkinan dia akan meninggal dalam keadaan baik. Tapi kalau kerjanya itu memata-matai orang, setiap dia duduk orang dimata-matainya, laporkannya ke sini. Setiap orang, kebiasaan itu akan membawanya. Contoh sederhana, orang terbiasa astagfirullah, astagfirullah, telantung tangannya, kena besi, kena benda panas, akan keluar astagfirullahalazim. Tapi kalau yang terbiasa mengucapkan, tak perlulah kita sebut, akan keluar sendiri tanpa disengaja karena kebiasaan tadi. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, andai kita mendapatkan ada orang yang menutup usianya dalam keadaan kesulitan, kepayahan, ada beberapa amalan yang dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wan nazi'ati gharqa, demi malaikat yang mencabut nyawa dengan keras. Ni orang ni susah ini meninggalnya, Pak. 2 hari 3 malam kejang-kejang. Tegang urat lehernya itu, berteriak kesakitan. Padahal tak ada yang menampar dia, tak ada yang menyakiti dia. Lalu kenapa dia kesakitan? Karena yang datang malaikat itu mencabut nyawanya dengan keras. Tak bisa dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah, lidahnya berat. Maka apa yang kita lakukan kalau kita mendapati orang seperti itu? Yang pertama kata Rasulullah kepada orang tersebut, talkinkan kalimat la ilaha illallah. Ini yang lazim, yang umum. An Abi Sa'id Al-Khudri, dari Abu Sa'id Al-Khudri, yaqulu, berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, lakinu mautakum, talkinkanlah mautakum yang akan meninggal, bila ilaha illallah, dengan kalimat la ilaha illallah. Talqin ada 2 waktu, talqin sebelum meninggal dan talqin sesudah meninggal. Kapan talqin sesudah meninggal? Di pekuburan. Riwayat Imam Tabrani, riwayatnya panjang sekali. InsyaAllah akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Dalilnya lengkap dengan lafaz-lafaz talqinnya. Sekarang talqin sebelum meninggal, yaitu membacakan kalimat la ilaha illallah. Apa kata para ulama? Apa komentar mereka? Ayat Qur'ani berkata, Allah Subhanahu wa taala kokohkan seorang mukmin dengan kalimat la ilaha illallah di dunia. Di dunia Allah kokohkan, Allah kuatkan imannya. Siapa yang dikokohkan oleh Allah dahulu? Bilal bin Rabah, Sumayyah, Ammar bin Yasir. Mereka tidak menukar imannya dengan kekufuran. Iman itu harga mati bagi mereka. Biarlah nyawa yang menjadi tantangan, yang penting iman tetap kokoh. Bilal bin Rabah hanya mempertahankan kalimat al-ahadu al-ahad, Esa, Esa. Karena kalimat la ilaha illallah itu menunjukkan keesaan Allah Subhanahu wa taala. Maka apabila kalimat la ilaha illallah itu menancap ke dalam kalbu seseorang, maka tak ada apa-apa yang dapat menukarnya. Disogok tak mempan, Pak. Dibayar ini, dibayar itu, tak akan ditukarnya imannya itu dengan yang dapat merugikannya ketika mereka di akhirat kelak. Itu bagi orang yang kokoh. Bagi orang yang lemah, sangat mudah sekali untuk menukarnya. Kemudian ketika sakaratul maut, kalimat la ilaha illallah menguatkan seorang ketika sakaratul maut. Ketika diajukan pertanyaan oleh malaikat Munkar dan Nakir, dan ketika kiamat nanti. Inilah keutamaan mentalkinkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi yang pertama adalah kalimat la ilaha illallah. Ada lafaz lain dari kalimat la ilaha illallah ini, yaitu la ilaha illallah al-azimul al-halim. Saya ulang lagi, la ilaha illallahu al-azimu al-halim. La ilaha illallahu rabbul arsil azim.
La ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arsyil karim. Kita bisikkanlah, kita talkinkan ke telinga calon si mayit ini. Karena ketika seorang itu sakratul maut, dia berada di atas tekanan yang begitu berat. Ini sakratul maut itu artinya tekanan. Bagaimana kalau kita ditekan? Susah untuk berbicara. Ditekan atasan saja susah kita untuk berbicara. Ditekan dengan beban yang berat, susah kita untuk berbicara. Lalu bagaimana kalau ditekan dengan kematian? Lebih berat lagi. Maka tak ada yang bisa dibuat oleh orang yang ketika sulit sakratul maut kecuali orang yang membimbing di samping dia tadi. Inilah keutamaannya. Jadi kalimatnya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Yang kedua, la ilaha illallah al-azim al-halim. La ilaha illallah rabbul arsyil azim. La ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arsyil karim. Terus dibisikkan, ditalkinkan ke telinga orang tersebut. Maka inilah pentingnya orang yang paham berada di calon si mayit. Bapak ibu yang berbahagia, orang tua kita sakit, dipanggil oleh dokter. Bapak ibu orang tuanya mau tak diberi ventilator? Masukkan selang, padahal ini sudah tampak tanda-tanda kematian. Tak ada tampak tanda-tanda sehat lagi. Kata kawan saya ketika orang tua sakit, tak usahlah Pak Dokter. Dipasang ventilator itu bisa memperpanjang umur dia enggak? Kata dokter itu tidak. Jadi untuk apa dipasang? Hanya menunda saja. Kata anak ini, tak perlu Pak Dokter. Mereka bermusyawarah, kami tak mau dipasangkan ventilator ini karena tak ada jaminan untuk memperpanjang umur orang tua kami ini. Dibawanya pulang, lalu kemudian anak beranaknya berkumpul, yang satu membaca juz 30, yang satu membaca surah Ali Imran, yang satu membaca Al-Baqarah, yang satu membaca la ilaha illallah, sampailah menghantarkan orang tuanya ini mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang terakhir ucapannya la ilaha illallah, dijamin masuk surga. Rupanya gampang masuk surga itu Bapak Ibu. Tapi walaupun ringan kalimat itu, ringan sekali. Sekali ucap satu hembusan nafas selesai. Sekarang karena enggak ada tekanan, maka disitulah orang yang berada di samping mayit paham betul. Dia mesti menengok calon si mayit ini. Jangan sampai kita meninggalkannya, meninggalkan dia sendirian. Ada jemaah datang, Pak Ustaz, kami sangat menyesal sekali. Orang tua saya itu tak sempat saya bimbing. Saya pergi ke dapur sebentar, yang lain tak mau duduk di samping dia. Rupanya ketika kami pergi sejenak itu langsung menghembuskan nafas terakhir. Berdosakah kami Ustaz? Kata saya, tidak berdosa, karena membimbing itu adalah salah satu tugas kita agar orang tua kita ini mudah-mudahan bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Jadi Bapak Ibu hafal zikir tadi, kalimat tadi, la ilaha illallah rabbul arsyil azim, la ilaha illallah, la ilaha illallah rabbul arsyil halim, la ilaha illallah rabbul arsyil azim, la ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arsyil karim. Nah, teks doa ini tadi sudah saya kirimkan ke Pak Tony, pengurus Masjid Al-Falah. Nanti silakan minta ke beliau ya, supaya Bapak Ibu nanti bisa mengamalkannya. Yang kedua yang dapat kita lakukan adalah membaca surat Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Apa komentar ulama tentang surah Al-Ikhlas ini? Muhammad Al-Haqqi berkata, di antara keutamaan surah Al-Ikhlas ialah membebaskan atau menyelamatkan pembacanya dari kesulitan dunia, sakaratul maut, kegelapan kubur, ketakutan hari kiamat. Jilid yang pertama dalam buku kami ini ada judulnya
9 amalan penyelamat di alam kubur. Jilid yang pertama yang berjudul Kehidupan di Alam Barzakh. Nanti tengok di bab terakhir 9 amalan penyelamat di alam kubur. Salah satunya adalah dengan membaca surat Al-Ikhlas. Itu dia keutamaannya. Yang pertama tadi kalimat la ilaha illallah dengan berbagai macam bentuk lafaznya. Yang kedua surat Al-Ikhlas. Yang ketiga membaca surat Yasin. Surat Yasin keutamaannya luar biasa banyak. Bisa dibaca setelah orang yang sudah meninggal dan bisa dibaca sebelum orang yang belum meninggal. Setelah meninggal kita hadiahkan. Boleh kita menghadiahkan bacaan Al-Quran kepada orang tua kita yang telah meninggal? Boleh. Mana dalilnya? Riwayat Imam Al-Baihaqi, wa inna hadiyatal ahya, sesungguhnya hadiah orang yang hidup ilal amwat, kepada orang yang telah meninggal, istighfaru lahum, istighfar mereka, wa sadaqatu lahum, dan sedekah mereka, wa du'a'uhum wa qira'atuhum, dan lain sebagainya. Tinggal dihadiahkan saja. Lafaz hadiah bukan daripada ulama, tetapi Nabi yang menyebutkan wa innal hadiyatal ahya. Imam Al-Ghazali menyebutkan dalam kitab Ihya, wa innal hadaya, sesungguhnya hadiah-hadiah orang yang hidup kepada orang telah meninggal, doa mereka, sedekah mereka, bacaan mereka. Karena orang yang telah meninggal itu menunggu 4, ditunggunya 4. Al-mayyitu fil qabri, seorang mayit dalam kuburnya, kal gharikil mutaghawwisi, seperti orang tenggelam yang meminta tolong. Itu perumpamaannya. Yantaziru da'watan talhikuhu, menunggu menanti doa, min abin dari ayah, ummin dari ibu, ibnin dari anak, au sadiqin dari kawan. Inilah yang ditunggunya. Bapak ibu kirimkan kepada kawan bapak ibu yang telah meninggal. Mereka mendapatkan keutamaan tersebut. Kamu baca surat Yasin, disebutkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal, haddatsani masikhatu, para guruku bercerita, annahum hadaru, ketika mereka mendatangi menjenguk Gudaif ibnu Haris As-Samali, hina ishtadda sawquhu, ketika sakit keras. Faqala, lalu dia berkata, hal minkum ahadun, adakah di antara kalian yang ingin membaca yaqra'u Yasin, membaca surat Yasin? Qala, jawab oleh salah seorang, faqara'aha Salih ibnu Suraihin As-Sukuni, dibaca oleh Ibnu Suraih As-Sukuni. Falamma balagha arba'ina minha, ketika mereka sampai pada ayat yang ke-40 dari surat Yasin tersebut, lasamsu yang bailaha an tudrikal qamara wa lailu sabiqun nahar wa kullum fi falaki yasbahun, qubida. Baru dicabut ruh orang ini. Tadi sakit keras ini Gudaif, sakit keras. Kita mungkin juga mendapat nanti ada orang yang sakit keras. Tadi pagi habis saya sampaikan hadis ini, datang jamaah, Ustaz saya pernah mengalami orang tua itu dari jam 8 pagi sampai jam 8 malam tak bisa tenang nih. Kesulitan sekali. Jadi nampak Bapak Ibu, ketika orang akan meninggal tuh, di sini itu nyawanya itu seakan-akan dia akan tercabut tapi masuk lagi. Seakan-akan dia akan keluar masuk lagi. Menengok dia tu kasihan sekali. Lalu kemudian kami bacakan surat Yasin itu. Kami tak tahu dalil, kami hanya dengar dari tuan guru kami dulu, kami bacakan surat Yasin. Alhamdulillah, pas jam 9 malamnya, orang tua kami ini pun dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kebetulan yang disebutkan oleh Ibnu Suraih As-Sukuni sampai mereka pada ayat yang ke-40, qubida faqala yaquluna masikhatu, para gurunya itu berkata, idza quri'at, apabila dibacakan indal mayyiti, di sisi calon si mayit, khuffifa anhu biha, yaitu apabila dibacakan surat Yasin di sisi calon si mayit, maka dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah keutamaan. Jadi membaca surat Yasin di sisi orang yang akan meninggal itu adalah perkara sunnah. Disunnahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk membantu. Tak percaya kami Ustaz? Cobalah siapa yang sekarat sekarang, kita bacakan Yasin nanti. Karena tak mesti merasakan dulu baru percaya. Orang sakit gigi tak percaya ada sakit gigi. Kalau percaya ada sakit gigi saya harus merasakan dulu. Kan tak mesti begitu. Kata dokter sakit gigi itu lebih sakit daripada sakit hati, kata dia.
Kan tak mesti kita merasakan dulu. Orang kena bisul tak sakit, kan tak mesti kena dulu. Maka tidak semestinya kita percaya baru kita merasakan. Cukup informasi dari orang sampaikan kepada kita, kita mempercayainya. Ini yang menginformasikan adalah para tabi'in, sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Safwan berkata, wa qara'aha, dan dibaca oleh Isa ibnul Mu'tamar. Isa ibnul Mu'tamar membacanya surat Yasin tersebut inda Ibni Ma'bad. Jadi seorang tabi'in yang sakit juga yang bernama Ibnu Ma'bad, ketika dibacakan oleh Isa ibnul Mu'tamar, maka dimudahkanlah proses ruhnya ini keluar. Ini keutamaannya surat Yasin. Ada keutamaan lain surat Yasin. Man qara'a Yasin fi lailatin, siapa yang membaca Yasin pada suatu malam, fa asbaha maghfuran, maka pada paginya diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dibacalah oleh orang kita malam Jumat karena malam yang baik, atau malam Sabtu, atau mungkin malam Minggu, karena mungkin tiap malam tak sanggup, dia banyak sekali aktivitasnya, banyak yang menyita waktunya. Dibacanya buatnya malam Jumat, SKM, sosial kematian masyarakat atau lain sebagainya. Baca Yasin mereka, dihadiahkannya kepada orang telah meninggal. Sampai kepada mereka, sampai. Tak percaya? Cobalah meninggal dulu, nanti kami kirimkan. Agak gas sedikit, Pak, karena waktu pendek. Ini dah habis jam, tinggal 10 menit lagi. Ini banyak materinya. Jadi kencang kali Ustaz itu. Memang sengaja. Kalau subuh baru saya pelan. Subuh kena panjang, waktu 1 jam baru cukup waktunya. Dalam riwayat lain, ma min mayyitin, tidaklah seorang mayit yaqra'u ala ra'sihi, dibacakan di sisi kepalanya Yasin, surat Yasin, illa hawwanallahu alaih, melainkan orang itu diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Memang kita hanya berusaha untuk membacakan surat Yasin tadi. Yang menentukan tetap Allah Subhanahu wa taala. Kita minta kepada Allah, bertawassul dengan surat Yasin, ya Allah, ini kalammu, ini firmanmu yang kau turunkan kepada hambamu, kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kami pun membaca surat Yasin itu, dan dibacalah oleh umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau berbicara surat Yasin, banyak sekali fadilahnya. Iqra'u Yasin ala mautakum, bacalah Yasin bagi orang yang telah meninggal. Bisa juga Iqra'u Yasin ala mautakum, bacalah Yasin bagi orang yang akan meninggal. Kalau di kampung kami, surat Yasin itu dianggap surat yang sangat hebat sekali. Kalau ada di kampung tu orang mencuri, dia mencuri karet. Di kampung kami itu potong karet, sampailah Pak Haji itu karetnya 30 ikat sampai ke belakang. Berapa ton itu? Malam-malam hilang. Kalau ada satu karet saja yang hilang, dulu itu dibacakan surat Yasin oleh mereka. Orang itu langsung tobat. Begitulah mukjizat Al-Quran. Tapi sekarang nampaknya sudah mulai punah, sudah mulai hilang amalan-amalan seperti itu. Bahkan amalan seperti ini pun sudah mulai hilang di tengah-tengah kita. Padahal amalan-amalan itu berdasarkan dalil yang disampaikan oleh tuan guru kita pada masa dahulu. Hanya saja yang belajar ketika itu tidak menanyakan mana dalilnya. Itu saja bedanya. Kalau sekarang dalilnya mana? Kemudian dalam riwayat lain, wa Yasin qalbul Quran, Yasin adalah jantungnya Al-Quran. La yaqra'uha rajulun, tidak dibaca oleh seorang yuridullah, yang Allah inginkan, wad darul akhirah, Allah dia menginginkan kampung akhirat, illa ghufira lahu, melainkan diampunkan orang tersebut. Waqra'uha ala mautakum, dan bacalah Yasin bagi orang yang telah meninggal. Hadis riwayat Imam Ahmad. Jadi ini riwayat dari Imam Ahmad. Surat berapa? Kalimat la ilaha illallah. Yang kedua surat Al-Ikhlas. Yang ketiga surat Yasin. Yang keempat, apa yang keempat? Tadi dah dikirim kayaknya sama Pak Tony. Membaca surat Ar-Ra'du. Nanti dipraktekkan Bapak Ibu. Waqad akhraja Ibnu Abi Syaibah. Ibnu Abi Syaibah meriwayatkan hadis, wal Marwazi, dan Imam Al-Marwazi fil Janaiz, dalam kitab Al-Janaiz,
qala berkata, kana yastahibbu, dianjurkan, idza hadaral mayyita, apabila kalian mengunjungi orang yang sakit keras. Jadi dianjurkan orang yang mengunjung sakit keras ay yaqra'a indahu, membaca di sisinya surat ar-ra'di, surat ar-ra'du. Fa inna dzalika, kana surat ar-ra'du itu yukhaffifu anil mayyiti, yukhaffif, takhfif, meringankan bagi si mayit. Wa innahu, dan sesungguhnya surat ar-ra'du ahwanu liqabdihi. Ahwan artinya meringankan. Allahumma hawwin alaina, maknanya Allah mudahkanlah ke atas kami. Isim tafdil, lebih, paling lebih. Ahwan, hawwin ringan, ahwan lebih ringan, liqabdihi, untuk pencabutan ruh seseorang. Wa aisaru li sya'nihi, dan mempermudah urusannya sesudah itu. Urusan apa yang dipermudah oleh Allah? Urusan di alam barzakh. Emang di alam barzakh kita ngapain? Kita di sana tenang-tenang saja, beristirahat, tak ada lagi yang diurus, atau apa yang kita lakukan, apa yang kita rasakan di alam barzakh? Mati kita malam ini, meninggal, di alam barzakh kita tenang? Belum tentu. Tergantung siapa yang berangkat. Yang berangkat orang yang baik, baru dia tenang, persiapannya cukup. Kalau berangkat persiapan tak cukup, tak akan tenang. Makanya kata Rasulullah, kubur itu bukan akhir dari segalanya. Innal qabara awwalu manazilil akhirah. Sesungguhnya kubur itu perjalanan pertama. Jadi baru pertama, jangan anggap terakhir. Ini dah mati, dah meninggal, dah selesai sudah, tak ada lagi sangkut pautnya. Oh, belum tentu. Makan kita yang hidup mengirimkan sedekah, mengirimkan pahala, berhaji, haji badal atas nama orang tuanya, umrah badal atas nama orang tuanya, mereka masih menerima kiriman-kiriman dari ahli keluarganya. Wa aisaru li sya'nihi, maka mempermudah urusan orang tersebut ketika mereka berada di alam barzakh. Ini kita luruskan sebagian pemahaman yang mungkin keliru, yang menganggap kematian itu akhir dari segalanya. Setelah kita meninggal, alam kubur kita tenang-tenang saja, tak ada pertanggungjawaban, tak ada yang dirasakan sesudah itu. Oh, itu tidaklah benar. Karena doa kita, Allahumma ja'al qabrahu raudatan min riyadil jannah. Ya Allah, jadikanlah kubur orang tua kami ini taman daripada taman surga. Wala taj'al qabrahu, dan jangan engkau jadikan kuburnya itu hufratan min hufarin niran. Ini kajian bukan hanya untuk orang yang sudah usia lanjut sebenarnya. Karena mati itu tak ada yang tahu. Ketika ceramah bisa meninggal, ketika makan bisa meninggal. Maka persiapan itu mesti kita persiapkan dengan baik agar tenang nanti di alam kubur sana. Itu yang keempat. Kalimat la ilaha illallah, surah Al-Ikhlas, surah Yasin, surah Ar-Ra'du. Bapak Ibu nanti tengok di surah Ar-Ra'du ayat yang ke-11. Lahu mu'aqqabatum min baini yadayhi min khalfi yahfazunahu min amrillah, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Ayat itu bercerita tentang malaikat yang menjaga kita setiap saat. Jadi apa yang dilakukan seorang, mungkin dalam sehari-harinya dia bisa berpura-pura, bisa berbuat baik, bisa mungkin dia sok dekat, bisa mungkin dia cari muka, tetapi ketika malaikat mencatat tak ada. Karena dia tahu ini orang yang berpura-pura, ini orang yang sok dekat, ini orang yang sok akrab. Karena ada maksud dan tujuan tertentu. Ketika itulah dia terperangah nanti. Ketika sakratul maut, ditengokkan oleh Allah apa yang dilakukan setelah dahulu. Laqad kunta fi ghaflatin min hadza, sungguh sebelum ini kamu melakukan banyak amalan. Fakashafna an, kami fakashafna an qarito, akan kami singkapkan, kami buka apa yang kamu lalui selama ini. Fa basarukal yauma hadid, maka pandangan matamu ketika itu menjadi tajam. Jadi kalau Bapak Ibu menengok nanti, kenapa pandangan matanya menjadi tajam? Karena saat itu ditayangkan oleh Allah
apa yang dilakukan semasa hidupnya. Berpura-pura ke orang itu ataupun sungguh-sungguhan ditayangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak ada sesuatu pun CCTV Allah itu yang terlewatkan oleh malaikat. Inilah makna dari surat Ar-Ra'd ayat yang ke-11 tadi, yang selalu memantau manusia dimanapun manusia itu berada. Jadi keutamaannya, Bapak Ibu yang berbahagia, luar biasa besar. Kan nanti ketika kita menemukan di lapangan ada orang yang kesulitan, kita bantu dia untuk memudahkan proses sakratul maut orang tersebut. Kemudian yang kelima, membaca surat Qaf. Qaf wal Qur'anil Majid bal ajibu an ja'ahum munzirun minhum faqala al-kafiruna hadza syai'un ajib a idza mitna wa kunna turaba dzalika raj'un ba'id. Ayat ke-19 berbunyi wa laqad ja'akumul haqq, sungguh wa laqad ja'at sakratul maut bil haqq, sungguh akan datang kepada kalian sakratul maut dengan benar. Dzalika ma kunta minhu tahid, yang itulah kamu lari daripadanya. Lari daripadanya. Banyak orang tak suka bicara kematian. Kau tanyalah kita ni satu persatu, tak mau deh Pak. Lagi bicara politik, lagi bicara pekerjaan, lagi bicara jualan bisnis, tiba-tiba ajak bicara kematian. Itu hilang seleranya tuh. Saya tak maulah Ustaz. Kalau bicara mati Ustaz, saya tak selera lagi bekerja. Bahkan ada yang menengok buku saya ni, kalau nengok kematian ni Ustaz, merinding saya katanya. Kenapa merinding? Kalau mati itu pasti akan kita jumpai. Qul innal mautal ladzi tafirru, katakanlah sungguhnya kematian kamu lari daripadanya. Qul innal mautal ladzi tafiruna minhu fa innahu mulaqikum, dia akan datang kepada kalian. Summa yunabbiukum bima kuntum ta'malun, dan Allah pasti akan kabarkan, pasti akan beritakan dengan apa yang kalian buat selama hidup kalian. Waja'at sakratul maut bil haqqi dzalika kunta minhu tahid wa nufikha fis sur, dan ditiuplah sangkakala. Itu sangkakala itu apa tuh? Zalika yaumul wa'id, itulah hari yang dijanjikan. Waja'at kullu nafsin ma'aha, dan setiap orang nanti akan ada saik yang menggiring dia, wa syahid, dan dia akan menjadi saksi di sidang. Sidangnya lama Pak. Di dunia berapa lama sidangnya satu kasus? Bisa berbulan-bulan datang saksi ini, saksi ini, saksi ini, saksi ini. Di akhirat juga begitu. Ada yang menggiring nanti malaikatnya, ada saksi di situ. Wa syahid, waja'at kullu nafsin ma'aha sa'iqun wa syahid laqad kunta fi ghaflatin min hadza, dan seterusnya. Maka Bapak Ibu bisa amalkan daripada surat Qaf ketika orang sakaratul maut. Inilah mungkin ada 5 yang dapat kami sampaikan. Sebenarnya ada 7. Ada 7 amalan untuk memudahkan sakaratul maut. Mudah-mudahan di kesempatan lain dapat kita sambung kembali. Ada yang bertanya? Memang biasanya kalau kajian kematian jarang yang bertanya. Di mana-mana jarang yang bertanya. Karena mudah dipahami dan ringan. Tak perlu banyak-banyak bertanya. Maka itu yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.